dua-duanya atau belum? Kalau terkait dengan itu tugas saya hanya satu, bekerja saja. Saya harus melaksanakan tugas saya dengan baik dan untuk urusan yang seperti itu urusan ketua umum. Beberapa hari ini saya ketawa lihat ada dua kubu yang saling serang. Padahal Pilpres juga masih lama. Dua kubu ini sebenarnya ada di kapal yang sama, yaitu PDI Perjuangan. Saya menyebut mereka, kedua kubu ini adalah kubu Ganjar dan kubu Puan. Permasalahan di kedua kubu ini adalah ada sebagian orang yang menganggap bahwa Ganjar Pranowo adalah the next Jokowi. Mereka beranggapan bahwa tidak ada orang lain yang cocok untuk meneruskan visi dan misi Jokowi selain daripada Ganjar Pranowo. Nggak salah sih, cuma memang ada beberapa orang yang terlalu emosional sehingga cara yang dipakainya salah. Nyapres ini beneran nih Pak ya? Ada nggak sih Pak niatan nyapresnya? Apa pantas toh Mbak? Kalau saya sebagai penggemar Pak Ganjar sih mungkin saya ngerasa Pak Ganjar pantas. Ya penggemarnya cuma satu bisa apa gitu. Gini, jadi presiden itu tidak semudah yang dikatakan survei. Iya gitu Mbak, tidak semudah. Survei itu kira-kira satu soal selera, dua mungkin dia mengikuti, tiga mungkin ya adalah unsur ikut-ikut yang lain atau sesuai dengan yang lagi trending ya. Maka saya bilang nggak usah kegeeran, mimpinya jangan gede-gede. Almarhumah orang tua saya itu hanya bilang begini, kerjakan tugasmu dengan baik. Jangan pernah memimpikan atau mengejar jabatan. Tapi kalau itu sudah kamu berikan, kerjakan itu dengan baik. Itu begitu juga dengan kubu Puan. Hanya karena tidak ingin nama Ganjar terus mendominasi di survei-survei nasional, Ganjar dipepet bahkan diremehkan dengan statement seperti Bambang Pacul yang waktu itu viral. Bahkan menurut kabar Bambang Pacul lah yang punya strategi tidak mengundang Ganjar di acara PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Inilah yang membuat perseteruan antara pendukung Ganjar dan pendukung Puan Maharani semakin meruncing. Yang saya tahu Ibu Mega itu sebagai ketua umum itu selalu menempatkan orang-orang yang punya track record yang sudah dianggap mumpuni, punya pengalaman yang dianggap sudah cukup. Kemudian tentu saja orang yang punya komitmen untuk bangsa dan negara ini ya, salah satu contohnya Pak Jokowi gitu kan. Salah satu kader PDI Perjuangan yang kemudian dipercaya oleh PDI Perjuangan, Ibu Ketua Umum untuk kemudian menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Dan sekarang sudah 2 kali alhamdulillah beliau bisa menjadi presiden. Begitu juga banyak juga kepala daerah yang punya track record baik, kemudian yang tadinya mungkin bukan siapa-siapa sekarang bisa menjadi kepala daerah yang mumpuni dan berguna, bahkan bisa mensejahterakan rakyatnya di daerahnya masing-masing. Jadi saya rasa Bu Mega sudah punya pilihan-pilihan tertentu dengan kriteria tertentu untuk orang-orang generasi muda ya. Kalau tadi dibilang kok itu aja, enggak lah, Pak Jokowi masih muda, terus yang lain-lain juga masih muda. Itu diberi kesempatan untuk tentu saja bersumbangsi bagi bangsa dan negara. Dan runcingnya perseteruan itu berimbas pada serangan terhadap baliho Puan Maharani yang ada di mana-mana. Ditambah sorakan-sorakan dari kubu oposisi dan haters PDI Perjuangan, makin besarlah api perseteruan itu. Lihat aja coba di media sosial, gesekan-gesekan itu makin keras, bahkan sudah mulai kayak Pilpres 2019. Ada yang left group karena beda pilihan, ada yang mulai nyinyir-nyinyiran padahal dulunya teman, bahkan ada yang main membunuh karakter hanya supaya orang itu diam. Ini jelas kondisi yang nggak baik yang dimainkan oleh para pendukung yang emosional. Padahal kalau kita mau pakai akal sedikit, siapa yang menang ketika pendukung Ganjar dan Puan itu gontok-gontokan? Ya kubu oposisi lah. Mereka berharap Ganjar dan Puan pecah sehingga mereka punya celah untuk menang. Mereka berharap Ganjar Pranowo ditendang dari PDI Perjuangan sehingga tidak lagi menjadi musuh yang kuat ketika Pilpres 2024 dimulai.
Mereka, para oposisi itu berharap Puan yang maju karena secara elektabilitas jauh lebih rendah dari mereka punya calon presiden nantinya. Jadi kalau pendukung Ganjar dan Puan ribut, akhirnya seperti kata peribahasa, kalah jadi abu, menang jadi arang. Atau pada akhirnya nggak ada yang menang juga. Padahal di dalam menjaga negeri ini dibutuhkan soliditas yang kuat, kekompakan yang militan, dan strategi yang cerdas. Mainnya udah ada dewasa dong, nggak kayak anak-anak yang jotakan padahal dulunya berteman akrab. Saran saya sih, sudahilah keributan ini. Malu sama tetangga sebelah kalau lihat kalian berantem. Toh Ganjar Pranowo butuh Puan Maharani dan PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan juga butuh Ganjar. PDI Perjuangan adalah partai besar dan punya kans untuk memilih calon presiden sendiri. Tetapi besarnya suara PDI Perjuangan sekarang ini bisa jadi sia-sia kalau nanti akhirnya kalah. Jadi harus pintar memilih siapa capresnya yang paling mumpuni. Dan Ganjar juga tidak mungkin jadi calon presiden kalau PDI Perjuangan tidak mendukungnya. Kalau ada yang bilang, Pak Ganjar kan bisa didukung partai lain. Ya belum tentu dong. Partai lain itu juga punya calon dan maharnya pasti besar. Ganjar juga belum tentu punya uang untuk bayar kursi capres di partai lainnya. Jadi sebenarnya yang paling sempurna adalah kalau semuanya solid. Anggap aja nih ya misalnya capresnya Ganjar Pranowo dan cawapresnya Puan Maharani. Yang dukung adalah partai terbesar PDI Perjuangan. Oke kan? Kalau itu yang terjadi, kalian yang ribut sekarang ini bisa malu. Mereka pada akhirnya koalisi, tinggal yang ngadu domba saja yang gigit jari. Toh sejak awal juga Bambang Pacul bilang potensi Puan Maharani hanya cawapres. Seperti teh botol sosro yang apapun makanannya, teh botol minumannya. Gitu kan? Banyaklah kemungkinan yang terjadi nanti dan itu masih jauh banget. Sekarang ini kita masih sibuk dengan pandemi. Nanti di awal 2022 baru bertarung lagi. Gak usah copras-capres mulu seolah-olah kita kehilangan empati. Lebih baik bangun infrastruktur pendukung yang kuat dulu di mana-mana di seluruh Indonesia biar nanti ketika saatnya tiba baru bergerak bersama militan, solid dan tidak bisa dikalahkan. Setuju? Seruput kopinya dulu. Gaspol.